Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Pembayaran token PLN bisa dilakukan melalui Bank Mandiri. Mari kita coba. Kita pilih beli karena kita akan membeli token untuk pulsa prabayar listrik kita. Nah, di sini buat pembelian baru PLN prabayar. Sumber rekening, tentukan sumber rekeningnya, kemudian penyedia jasa PLN prabayar, masukkan, nah ini dia, masukkan nomor InPL Anda berapa. Kalau sudah ada tinggal klik, tetapi kalau belum masukkan yang 10 digit, angka 10 digit kode nomor meteran PLN kita. Kemudian nominalnya berapa, anggaplah misalnya 100.000. Lanjut. Nah, di sini kelihatan bahwa untuk membeli pulsa 100.000 kita perlu membayar biaya administrasi ke Bank Mandiri sebesar Rp3.500. Yang kita lakukan adalah mencoba alternatif-alternatif dengan biaya administrasi paling murah. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan BRIMO, BRI Mobile. Kita login. Di BRI Mobile ini kita bisa menggunakan sidik jari. Lihat dulu saldo rekening kita ada berapa, harus cukup untuk pembelian pulsa listriknya. Listrik. Nah, di sini kita harus milih produknya, produk apa? Token listrik. Karena kita akan membeli untuk ke depan, jadi kita akan membayar dulu baru nanti listriknya kita pakai. Nomor tujuannya, nah ini nomor tujuannya itu gunakan 10 digit nomor identifikasi meteran listrik kita, tinggal masukkan. Kalau saya di sini tinggal kita copy dari sini. Nah, ini dia, copy dari sini. Masukkan ke sini. Nah, okay. Kemudian kita akan beli berapa? Anggaplah kita akan beli misalnya 50.000. Nah, 50.000. Kan bisa kita beli di sini. Nah, ini dia. Jadi untuk membeli pulsa listrik melalui BRIMO, BRI Mobile, kita harus membayar biaya administrasi 3.000. Ini sebetulnya fix 3.000 itu. Mau kita beli 50.000, 3.000 juga biayanya. 100.000, 3.000 juga. 500.000 juga 3.000 juga. Jadi ini 3.000 ini kalau dia belinya besar, angkanya nominalnya besar, tentu tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau kita beli 50.000, 3.000 juga. Oke, kita anggap cukup demikian karena ini hanya untuk mengecek saja berapa kita akan menggunakan ininya. Selanjutnya
kita akan menggunakan internet banking melalui Bank BCA karena saya yakin BCA banyak pemakainya, jadi perlu juga diketahui bagaimana caranya. Cuma kalau buat saya Bank BCA ini karena masih menggunakan QI BCA ini agak merepotkan dibandingkan dengan BRI Mobile ataupun dari Mandiri yang dia sudah menggunakan pindai sidik jari. Tapi mari kita coba dengan menggunakan internet banking klik BCA. Masukkan passwordnya, pinnya, kemudian kita baru menggunakan BCA ini untuk pembelian PLN prabayar. Nah, ini dia. Jadi dari rekening yang mana, kemudian mereka akan meminta nomor meteran atau IDPEL yang merupakan angka 10 digit itu. Masukkan ke sini. Kalau sudah ada, karena saya pernah menggunakan di sini, saya tinggal menggunakan dari daftar pembelian. Nah, ini dia. Ini dia BCA. Ini kita harus menggunakan QI BCA. Mungkin agak merepotkan, tetapi juga mungkin lebih aman. Tetapi saya pikir pindai sidik jari juga sudah aman sekarang ini. Oke, kita harus masukkan 8 angka kepada aplikasi 2 dari QI BCA. Saya masukkan dulu. Oh, gagal. Oke, kita masukkan aplikasi 2, kemudian 8 digit dari komputer untuk dimasukkan kepada QI BCA. Saya masukkan satu persatu. Nah, sudah ketemu angkanya, tinggal respon BCA-nya itu kita masukkan. Kita lanjutkan di sini, kemudian kita tinggal pilih juga ini mau berapa nominalnya. Mau 20.000, 50.000, 100.000, bahkan saya tidak menduga juga bisa sampai 50 juta. Apa ada orang yang membeli PLN prabayar sampai 50 juta? Mungkin ada. Tapi jelas bukan kelas saya. Saya cukup 500.000, anggaplah misalnya 500.000. Dan kirim. Nah, ini dia. Ini sudah ketemu sebetulnya yang kita cari. Jadi untuk pembelian pulsa PLN prabayar melalui Bank BCA, kita akan diminta membayar Rp2.500. Jadi kita sudah ketemu bahwa berapapun yang akan kita bayar, saya pikir 50 juta juga akan membayar Rp2.500. Termasuk 100.000, Rp2.500 juga. Karena ini adalah biaya administrasi dari Bank BCA. Ya, kita cukupkan dulu, nanti kita akan perbandingkan mana yang paling masuk akal dan paling murah untuk ini. Oke, sekarang kita akan membeli pulsa PLN melalui Bank Jago. Bank Jago ini adalah dulunya Bank Artos Indonesia, kemudian dirubah dia menjadi bank digital dan menjadi Bank Jago. Salah satu keistimewaan dari Bank Jago ini adalah dia tidak perlu meminta kita datang ke bank untuk melakukan pembukaan rekening Bank Jago. Cukup melalui video call, dan itu sudah saya lakukan juga, makanya saya punya rekening Bank Jago. Oke, Bank Jago. Ini Bank Jago ini kita bisa melakukan pembayaran juga untuk pembelian
pulsa PLN prabayar. Di sini kita ada pay and send. Nah, kemudian karena kita ini pernah menggunakan sebelumnya, jadi kita bisa menggunakan ada yang namanya ditentukan di sini nanti. Kita mau kegiatannya apa bisa dimasukkan di sini. Jadi misalnya melalui PLN prabayar. Nah, vouchernya juga tinggal kita pilih juga. Di sini maksimalnya 1 juta. Tidak 50 juta seperti tadi yang ada di Bank BCA. Anggaplah kita ingin membeli 500.000. Oke. Kemudian kita pilih dari mana. Oh, salah. Terlalu besar rupanya karena saya tidak punya uang banyak di Bank Jago ini. Oke, kita ulangi lagi. Tidak usah 50.000, anggaplah 50.000 lah. Oke, next. Nah, ini dia. Di sini sudah kelihatan juga bahwa untuk Bank Jago ini dia meminta admin untuk pembelian pulsa listrik PLN prabayar itu 2.500. Walaupun untuk transfer ke bank yang lain dia tidak minta pembayaran, tetapi rupanya untuk pembayaran pulsa listrik prabayar juga meminta Rp2.500. Jadi ini Rp2.500 ini sama dengan BCA. Oke ya, jadi gini cukup. Saya tidak perlu membeli listrik sekarang karena saya sudah membeli beberapa hari yang lalu. Oke, terima kasih. Cukup untuk memperlihatkan bagaimana Bank Jago. Sekarang kita akan mencoba melakukan pembayaran pulsa prabayar listrik melalui OVO. OVO adalah perusahaan yang memberikan layanan keuangan digital asli Indonesia ini, yang dulunya adalah milik kelompok Lipo Group. Oke, kita Oke, di OVO juga sama, selain bisa digunakan untuk pembayaran melalui Grab misalnya, tetapi juga bisa langsung melalui OVO kita melakukan pembayaran untuk pembelian pulsa listrik. Coba kita lihat. Oke, kita akan melakukan pembelian token listrik. Nah, ini sama juga. Oh, ini maksimal 10 juta. Masih kalah dengan BCA. BCA 50 juta. Oke, anggap kita akan melakukan pembelian 50.000. Kemudian kita masukkan dulu nomor meteran PLN kita. Kita copy nomor kode PLN-nya, kemudian kita masukkan ke nomor meter. Anggap kita akan membeli 50.000 misalnya. Nah, ini dia. Jadi sudah kelihatan di sini bahwa untuk biaya administrasi pembelian pulsa PLN prabayar, pulsa listrik prabayar PLN biayanya Rp2.000. Ini termasuk murah ini Rp2.000 ini dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi sudah jelas kita memperlihatkan bahwa Rp2.000. Oke ya, kita cukupkan dulu di sini. Oke, GoPay juga bisa dilakukan untuk melakukan pembelian pulsa listrik prabayar. Di sebelah sini ada Explore, kita tekan Explore, kemudian Go Tagihan. Oke, kemudian kita pilih di sini ada macam-macam, tetapi yang kita cari adalah PLN token listrik. Sedangkan PLN tagihan listrik adalah yang berlangganan, yang bayar belakangan itu. Sedangkan kita kan menggunakan yang bayar duluan. PLN token.
Ini masukkan ID pelanggan. Oke, kita masukkan ID pelanggannya. Nah, lanjut. Kemudian kita tinggal milih sekarang mau 20.000 sampai 1 juta. Anggap kita akan melakukan pembelian PLN prabayar 50.000. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi di menggunakan GoPay ini biayanya itu adalah Rp1.500. Termasuk paling murah dari semua yang sudah kita coba tadi. Bahkan di sini GoPay itu bisa dapat 30% cashback. Kelihatannya 30% cashback ini di bawah itu adalah maksimal cashback 10.000. Jadi kita akan mendapatkan cashback 10.000. Ya, oke. Selain daripada itu, karena ini juga adalah GoPay, itu bisa juga pakai GoPay Later. Artinya GoPay Later itu kita berutang dulu, dibayarin dulu sama GoPay, baru nanti kita bayar akhir bulan. Berapa besarannya? Kalau tidak salah Rp25.000 untuk biayanya. Oke, kita akan cukupkan demikian. Karena kita sudah ketahuan sekarang bahwa kalau kita menggunakan GoPay untuk melakukan pembayaran PLN, kita dikenakan biaya administrasi Rp1.500. Paling murah. Apalagi akan mendapatkan cashback Rp10.000. Cuma harus diperhatikan bahwa yang namanya cashback Rp10.000 ini promo. Dia tidak akan berlangsung selamanya. Ini istilahnya ini istilah bakar-bakar uang nih. Jadi kita malah dibayarin sama Gojek itu 8.500 karena dia ngasih cashback ke kita 10.000 dan kita akan membayar biaya admin 1.500. Baik sekali rupanya Gojek ini. Oke, kita akan cukupkan demikian. Kita masih akan mencoba satu lagi yang akan kita aplikasi yang akan kita pakai untuk membeli token PLN listrik. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi Link Aja. Ini adalah aplikasi yang sebelumnya bernama T-Cash atau Telkomsel Cash yang dimiliki oleh Telkomsel, tetapi kemudian dipergunakan sebagai layanan keuangan digital milik BUMN. Mari kita coba bagaimana pengaruhnya atau reaksinya atau berapa biaya yang diminta oleh Link Aja ini untuk pembayaran listrik. Oke, setelah kita masuk, kemudian kita akan tekan di sini ada listrik. Nah, kemudian kita tentukan apakah kita ini akan ada postpaid atau prepaid. Saya kadang-kadang bingung kenapa nggak pakai bahasa Indonesia di sini. Postpaid itu kan pasca bayar, prepaid itu kan prabayar. Rasanya lebih mudah kalau kita ini berbicara pakai bahasa Indonesia. Apalagi ini milik BUMN. Aneh juga BUMN kita ini. Oke, kemudian kita klik prabayar. Oke, karena kita ini hanya ingin tahu berapa biaya admin yang dimintakan oleh Link Aja bagi pembelian PLN prabayar. Karena saldo saya sedikit di sini, saya akan beli misalnya token 20.000. Masukkan ID pelanggannya, yaitu yang 10 digit itu. Kemudian kita masukkan. Nah, kelihatan di sini. Kelihatan bahwa untuk biaya admin dari Link Aja untuk pembelian pulsa prabayar listrik itu adalah Rp2.500. Oke, kita akan cukupkan dulu di sini. Tetapi nanti saya akan menggunakan aplikasi milik PLN, tetapi uangnya ada di Link Aja. Berapa yang mereka minta pembayarannya untuk ini? Jadi kalau langsung biaya adminnya adalah Rp2.500. Sama seperti dengan BCA. Oke, kita cukupkan dulu.
Oke, sekarang saya akan menggunakan aplikasi milik PLN. Barangkali ada yang belum mengetahui bahwa PLN mempunyai apps juga, mempunyai aplikasi. Mari kita lihat, ini dia. Nah, jadi karena ini aplikasinya khusus untuk urusan listrik, maka di sini kita bisa langsung membeli token atau membayar tagihan PLN. Walaupun di situ ada juga yang lain-lainnya, kemudian di sini ada layanan listrik, ada catat meter, ada pengaduan, ada iConnect. iConnect itu kalau nggak salah dia PLN ini akan menyediakan layanan internet, tapi mungkin baru dicoba. Kemudian juga ada info stimulus dan lain-lainnya. Mari kita coba sekarang untuk token dan tagihan PLN. Kita pilih yang sebelah kiri paling atas ini. Karena saya sudah terdaftar di sini, maka datanya sudah ada di sini. Nah, ini dia. Ini sudah ada pelanggannya segala macam, nomor dan segala-galanya sudah ada. Jadi kita akan menggunakan ini, kemudian kita akan melakukan beli token. Karena cek tagihan itu mungkin untuk yang pasca bayar, ya kan? Tapi karena kita prabayar, kita akan beli token. Nah, di sini kita akan coba, katakanlah misalnya saya akan melakukan pembelian token 50.000, kemudian beli. Nah, karena aplikasi PLN ini bukan dompet keuangan, maka dia tidak bisa melakukan pembayarannya sendiri. Maka pembayarannya harus menggunakan aplikasi yang lain atau dompet yang lain. Coba kita coba ya, lanjutkan pembayaran. Nah, di sini kita akan menggunakan dompet digital saja. Oke, sekarang kalau kita misalnya menggunakan OVO, berapa biayanya? Nah, ini dia. Maka untuk menggunakan OVO sama seperti kalau kita menggunakan OVO langsung itu, biaya administrasinya adalah 2.000. Jadi sama juga. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi PLN tapi pembayarannya melalui OVO, biaya adminnya 2.000. Kemudian kalau kita menggunakan GoPay, maka biaya layanannya, biaya adminnya 1.500. Ini sama juga dengan GoPay yang memang bayar langsung. Cuma bedanya di sini kita tidak mendapatkan cashback, ya kan? Nah, kalau kita link aja, ini dia. Ternyata kalau kita menggunakan link aja, maka biaya layanan dari pembelian listrik prabayar ini adalah hanya Rp550. Jadi ini adalah aplikasi yang paling memberikan biaya pembayaran yang paling murah. Ya. Selain itu saya sampaikan juga bahwa link aja itu salah satu hal yang saya suka adalah kalau kita mau transfer uang dari rekening atau kartu debit dari bank BUMN ke link aja itu biayanya 0. Tentu saja harus 0, lawang itu semuanya ada di servernya mereka, kan kita tidak perlu bayar. Berbeda misalnya kalau dari Mandiri kita akan mengisi ke OVO, kita akan mengisi ke GoPay, bahkan kita akan mengisi ke Bank Jago juga, tetap kita harus bayar biaya admin. Jadi ini adalah salah satu hal yang menarik juga adalah bahwa kalau kita ingin melakukan pembayaran rutin, pembelian pulsa listrik prabayar, maka yang terbaik adalah bayar melalui aplikasi PLN menggunakan pembayaran link aja. Biayanya hanya Rp550, paling murah. Walaupun saat ini sekarang itu masih akan kalah dengan GoPay. Karena GoPay walaupun biayanya 1.500 lebih mahal, tetapi mereka memberikan cashback 1.000. Jadi akhirnya kita dibayarin sama Gojek itu Rp8.500. Demikian
Saudara-saudara sekalian, ini adalah analisa saya tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi yang paling murah untuk pembelian PLN prabayar listrik di rumah kita. Karena ini akan rutin setiap bulan selama terus-menerus, maka kita harus mencari yang paling murah. Ya kan? Jadi nanti bisa dilihat di sini saya akan buatkan grafis yang paling mahal. Mana? Anehnya, yang paling mahal itu adalah kalau kita menggunakan bank BUMN. 3.500 Bank Mandiri. BRI 3.000. BCA 2.500. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa bank BUMN harus lebih mahal daripada bank swasta? Bukankah ini juga milik negara, milik rakyat, harusnya bisa memberikan layanan yang lebih murah dengan biaya yang lebih murah. Tetapi mungkin mereka menginginkan biaya admin yang lebih tinggi supaya untungnya lebih besar. Saya tidak tahu, walau alam bisawab, saya tidak tahu. Saya bukan pengamat bank dalam hal ini. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan seluruh informasi yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kita sekalian, sehingga kita bisa melakukan pembelian pulsa prabayar listrik setiap bulan menggunakan aplikasi yang kita suka. Silahkan kita pilih, alternatifnya sudah saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.